You are listening 92.7 Jos FM. Oke, 92,7 Jos Radio masih dengan Erika di sini di Sapa Indonesia hari ini. Sudah jam 11 Erika, sudah jam 11 akhirnya yang kita tunggu-tunggu ya. Yang kita tunggu-tunggu akhirnya terjadi gitu ya. Nah, hari ini spesial sekali. Selain hari ini hari Senin spesial ya, 14 Juni 2021. Hari ini kita juga ada talkshow dengan narasumber yang luar biasa di hari ini gitu loh. Ini buat seluruh Jos yang mungkin lagi cari sumber dana yang mudah, aman dan cepat, ini harus merapat ini sepertinya ya, merapat di WhatsApp atau juga di telepon ya. Nah, narasumbernya siapa sih Erika? Narasumbernya hari ini wah, dua laki-laki ganteng-ganteng banget loh hari ini loh. Biasanya aku nggak ada yang nungguin, ini tungguin dengan dua laki-laki yang sangat ganteng-ganteng pagi ini ya. Sudah persiapan Erika. Ada Pak Tri Mulyono selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Nganjuk. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi Mbak Erika. Semangat Pak Tri hari Senin. Siap. Iya wes sarapan Mbak Erika. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah sarapan. Jadi semangat gitu loh ya. Selain ada Pak Tri Mulyono di hari ini, juga ada Mas Riki Yana Oktananda. Kok Mas Mbak Erika? Iya masih muda ya. Pak Tri juga masih muda ya. Mas Riki Yana Oktananda ini selaku asisten manajer Muda 2 bisnis area Madiun. Selamat pagi Mas Riki. Selamat pagi Mbak Erika. Atau aku manggilnya juga Pak Riki gitu aja ya. Boleh Mas, boleh Pak. Boleh Mas, boleh Pak. Wes sesukanya Erika saja wes pokoknya ya, seenaknya saja ya. Tapi sembarang iki ya. Pak Riki gitu aja ya, Pak Riki. Selamat pagi Pak Riki. Selamat pagi Mbak Erika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sarapan hari ini? Sudah Mbak, tadi pagi. Ini menyusul yang kedua berarti ya. Ya udah nanti kita bareng-bareng. Oke deh. Nah di hari ini sedulur Jos, pagi ini kita akan membahas putar solusi pendanaan yang mudah, cepat dan aman di Pegadaian gitu. Jadi buat dulur yang mungkin lagi cari sumber dana ya yang mudah, cepat dan aman, yuk merapat di WhatsApp atau juga di line telepon. Mbak Erika di Pegadaian. Mungkin sedulur Jos banyak yang belum familiar ya dengan yang namanya PT Pegadaian seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu secara umum Pegadaian itu apa Pak Tri biar sedulur Jos juga mengetahui. Ya, siap Mbak Erika. Jadi gini, PT Pegadaian adalah lembaga pembiayaan, lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa gade, berbasis gade, ada juga berbasis fidusia dan ada juga pembiayaan untuk investasi. Jadi PT Pegadaian itu berdiri sejak tahun 1901 di Sukabumi dan sekarang usianya sudah kurang lebih 127 tahun ya. Iya, seperti itu sedulur Jos kurang lebih. Dan mungkin ada dari Pak Riki yang mau menambahkan? Jadi selain seperti yang sudah disampaikan Pak Tri, jadi Pegadaian itu mungkin untuk masyarakat secara awam ya mungkin mengenalnya Pegadaian tuh tempatnya untuk menggade seperti itu. Lekatnya seperti itu di mata masyarakat. Padahal Mbak, Pegadaian saat ini sudah transformasi. Artinya kita mengikuti perkembangan zaman. Dulu memang Pegadaian mungkin identik dengan gade. Dulu mungkin yang digade itu bangsanya jarik, kuningan, tembaga, rantang, piring seperti itu ya. Mungkin zamannya mbah-mbah kita dulu. Tapi kalau saat ini ibaratnya kita masuk Pegadaian itu masuk ke supermarket Mbak. Jadi kita inginnya apa, kita butuhnya apa, bisa dilayani semua di Pegadaian. Gitu. Jadi nggak melulu soal gadek ngono loh sedulur Jos semuanya ya, banyak ngono loh ya. Jadi yuk kita merapat di sini untuk menambah informasi kita seputar PT Pegadaian. Mungkin sedulur Jos juga lagi cari sumber dana seperti itu ya. Dan sedulur Jos, ini kita sampai jam 12 siang ya. Jadi yang ingin mengajukan pertanyaan boleh merapat di WhatsApp kita 0813-3202-6565. Juga bisa di line telepon 0358-351-0999. Sedulur, saat ini kita
kita berada pada tatanan adaptasi kebiasaan baru atau yang disebut sebagai new normal. Itu berarti kita harus lebih produktif di tengah pandemi COVID-19 ini. Mulai dari ngantor lagi, sekolah tatap muka, dan kegiatan lainnya. New normal akan berjalan baik jika kita selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Membersihkan tangan secara teratur menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Pembatasan interaksi fisik atau physical distancing. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Informasi ini dipersembahkan oleh Probiotik Biojana. Sedulur JOS bisa mendapatkannya di JOS Radio atau hubungi marketing kita di 0358 330 310 atau WhatsApp di 0852 5919 7232. Probiotik, nutrisi sehat, sahabat keluarga. Anda sedang mendengarkan Sapa Indonesia yang dipersembahkan oleh 92,7 JOS Radio. Radio Dewe. Oke, masih dengan Erika di sini bersama Pak Tri dan Pak Riki yang akan menemani sedulur JOS semuanya sampai jam 12 ini gitu. Yang lagi cari sumber dana yang mudah, cepat dan aman. Yuk kita merapat ya. Merapat di WhatsApp atau juga line telepon 0358 351 0999. Untuk pegadaian sendiri tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Tri dan juga Pak Riki ya. Semoga bisa menambah informasi buat sedulur JOS semuanya. Kalau pegadaian itu tidak hanya untuk menggadaikan barang tapi juga yang lainnya. Pegadaian ini juga memiliki berbagai macam jenis produk sedulur JOS semuanya. Apa saja itu? Nah, mungkin bisa jelaskan ini Pak Tri. Siap Mbak Erika. Terkait sama produk atau layanan pegadaian itu ada berbasis GADE. Satu ada GADE kredit cepat aman atau GADE KCA. Ada juga berbasis mikro atau fidusia. Terus yang ketiga tentang investasi emas, ada tabungan emas, ada pembelian emas secara fisik juga bisa, baik itu secara angsuran maupun secara tunai. Terus yang keempat itu ada pembiayaan multi payment, gitu. Ada pembelian pulsa, pembayaran rekening listrik dan lain sebagainya. Gitu. Jadi banyak ya, banyak sedulur JOS semuanya. Dan mungkin di Pak Riki ini bisa dijelaskan GADE KCA ini apa, kreasida dan lain sebagainya. Monggo. Jadi sebenarnya Mbak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Tri tadi, Pegadaian itu mudahnya itu memiliki tiga produk utama sesuai logonya Pegadaian. Kalau pemirsa tahu kan logonya Pegadaian kan ada 3 buletan warna hijau itu ya. Nah, itu melambangkan produk-produk Pegadaian, mulai dari investasi, pembiayaan, dan aneka jasa. Kemudian di investasi kita memiliki beberapa produk. Nah, investasi ini salah satu produk yang trending gitu atau ngetren gitu di Pegadaian. Salah satunya kita memiliki tabungan emas dan juga arisan emas. Kemudian sistemnya apa tabungan emas dan arisan emas? Jadi kalau arisan emas atau tabungan emas itu kan layanan investasi yang terjangkau yang disediakan oleh Pegadaian. Kalau tabungan emas itu sendiri itu sarana titip jual beli emas dengan sistem titipan gitu ya. Jadi prinsipnya sama dengan seperti kita nabung uang di bank. Kalau kita nabung uang di bank, itu kan kita ada nabung uang tapi saldonya adalah berupa uang juga. Kalau di Pegadaian nabung uang tapi saldonya berupa emas. Uang yang kita setorkan itu langsung dikonversi menjadi gram emas, Mbak. Jadi misalnya kita nabung 10.000 atau 100.000 ataupun 1 juta, itu langsung dikalikan dengan harga emas pada saat transaksi. Hitungannya adalah per 0,01 itu kalau sekarang mungkin setara sekitar Rp9.000 seperti itu. Kemudian ada juga arisan emas. Arisan emas itu mungkin kalau ibu-ibu familiarnya arisan panci, arisan uang, arisan hal seperti itu. Ini bisa dicoba untuk mencoba arisan emas di Pegadaian.
Jadi prinsipnya sama dengan arisan seperti biasa itu, tapi dapatnya adalah dapat logam mulia emas batangan 24 karat. Nah, kalau syaratnya misalnya pemirsa ingin ikut arisan emas itu diadakan secara kelompok. Satu kelompok minimal ada 6 orang, ada 6 orang anggota. Artinya setiap anggota akan mendapat emasnya itu setiap bulan selama 6 bulan. Jadi setiap bulan ada yang dapat emas satu sampai 6 bulan seperti itu. Kemudian selain produk investasi, Pegadaian juga memiliki produk gadai, Mbak. Nah, gadai ini merupakan salah satu produk yang produk utamanya Pegadaian lah. Di produk gadai ini kita memiliki banyak sekali produk, banyak sekali jenisnya sesuai dengan kebutuhan pemirsa semua. Ada yang mulai dari gadai emas, gadai elektronik, kemudian gadai barang gudang, bisa gadai traktor juga, seperti itu. Kemudian hitungannya seperti apa? Kalau gadai di Pegadaian itu hitungannya per 15 hari, Mbak. Per 15 hari? Ya, masa hitungannya per 15 hari dan pinjamannya berjangka 4 bulan. Artinya misalnya pinjamannya sudah berjalan 4 bulan, masih belum ada dana untuk menebus ya, itu bisa diperpanjang lagi, maka otomatis pinjamannya akan bertambah 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Tidak ada batas waktunya. Jadi belum ada dana diperpanjang terus sampai bertahun-tahun pun bisa berarti itu. Jadi 4 bulan belum bisa nambah lagi gitu ya. Ya ampun. Kemudian ada satu lagi selain produk investasi dan gadai, kami memiliki produk aneka jasa. Salah satunya kami juga menyelenggarakan yang namanya pembiayaan haji, Mbak. Jadi kalau mungkin masyarakat semuanya atau pendengar semuanya sudah familiar dulu dengan talangan haji, Pegadaian ada juga talangan haji, tapi sekarang bukan talangan haji namanya. Apa ini namanya? Pembiayaan haji. Pembiayaan. Sistemnya sama dengan menggadaikan emas di Pegadaian. Kemudian nasabah akan diberi pinjaman 25 juta untuk mendapat porsi haji. Nanti tinggal mengatur saja 25 jutanya itu sampai lunas. Nanti begitu lunas, emasnya yang dijaminkan tadi akan dikembalikan lagi ke Pegadaian, seperti itu. Gitu ya. Jadi banyak sekali, Mbak, produknya Pegadaian. Itu kurang lebih ada sekitar 20-an produk. Mungkin kalau disampaikan satu hari pun nggak selesai. Satu hari kita cuma sejam gitu ya. Cuma 1 jam, bukan 1 hari. 1 hari nggak cukup, apalagi 1 jam, Mbak Rika, keteteran gitu ya. Pokoknya sekilas seperti itu ya. Kayak tadi ada tabungan emas, arisan emas yang lagi ngetren banget saat pandemi ya. Kayaknya ini itu mungkin bisa dicoba. Terus juga untuk tabungan talangan haji. Pembiayaan haji ini juga buat sedulur Jos yang mungkin akan daftar haji dan lain sebagainya. Terus sekarang pendaftaran haji juga semakin panjang soalnya ya. Bisa dicoba seperti itu ya. Nah, tapi Pegadaian sendiri di tengah pandemi seperti ini apa ada perannya untuk masyarakat yang terdampak pandemi ini, apa saja yang diberikan Pegadaian? Pak Tri, monggo. Terkait sama peran Pegadaian terkait pandemi, itu kita ada namanya diskon sewa modal bagi nasabah. Terus juga ada gadai bebas bunga dan gadai harian. Kita juga untuk biayanya biar lebih murah lagi. Kita nggak ngitung per 15 hari, tapi sewa modal dihitung per hari. Jadi untuk satu harinya sewa modal yang kita pungut sebesar Rp900 per 1 jutanya. Per 1 jutanya gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak juga ya diberikan oleh Pegadaian kepada masyarakat di tengah pandemi seperti ini. Mas Riki tadi kayaknya ada yang tanpa bunga gitu ya. Kayaknya menarik sekali gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi memang pandemi ini memang kejadian yang luar biasa sekali ya, Mbak. Itu ya jadi berimbas di semua lapisan masyarakat. Tapi kalau masalah pandemi dengan Pegadaian itu punya cerita sendiri, Mbak, seperti itu. Jadi sedikit cerita di awal pandemi dulu di tahun 2020, di mana semua kemampuan masyarakat menurun, termasuk
sektor perbankan juga itu semua menurun. Tapi beda dengan Pegadaian. Pegadaian itu di awal-awal dulu malah melesat luar biasa. Itu kenapa terjadi? Karena di masa itu di mana kita dibatasi pergerakannya oleh pemerintah, kita tidak bisa berjualan, tidak bisa aktivitas seperti normal seperti itu ya. Masyarakat yang memiliki aset itu menggadaikan barangnya di Pegadaian sebagai alternatif untuk bisa bertahan hidup seperti itu. Di awal-awal pandemi di tahun 2020 di mana masyarakat masih memiliki aset ya untuk digadaikan, itu pemasukan Pegadaian tuh luar biasa sekali seperti itu. Tetapi saat ini mulai di mana masyarakat mulai sudah aktif kembali ya, sudah memulai new normal. Nah, di Pegadaian ini malah mengalami penurunan. Artinya ini sebenarnya bukan hal negatif juga sih, artinya masyarakat sudah mulai ada pemasukan lagi ya seperti itu. Tetapi kita juga saat ini tetap aktif membantu masyarakat untuk bisa memulai new normal kembali, Mbak. Salah satunya memiliki produk yang diluncurkan untuk pandemi ya, yaitu adalah gadai tanpa sewa modal. Gadai tanpa sewa modal, ya, gimana jadi itu? Bisa diberikan pada masyarakat. Semua lapisan masyarakat bisa untuk mendapatkan produk ini dengan syarat untuk pinjaman maksimalnya adalah 2 juta rupiah. Kemudian di situ tidak ada sewa modalnya. Kita hanya mengenakan adminnya saja sebesar 5.000. Jadi misalnya kita punya aset, kita gadaikan, diberi pinjaman oleh Pegadaian sebesar 2 juta itu tadi. Nah, di situ kita tidak mengenakan sewa modal sama sekali. Kita hanya menarik adminnya saja. Adminnya saja. Iya, jadi begitu mengembalikan, ya dikembalikan murni 2 juta itu saja. Seperti itu. Oh, gitu. Seperti itu sedulur Jos ya. Mungkin sedulur Jos lagi membutuhkan ya, bisa langsung aja ke Pegadaian. Karena di tengah pandemi juga Pegadaian meluncurkan beberapa produk-produk baru seperti itu. Seperti pinjaman tanpa sewa modal yang sudah Pak Riki jelaskan barusan seperti itu ya. Dan buat sedulur Jos semuanya yang mungkin ingin bertanya seputar solusi pendanaan mudah, cepat dan aman di Pegadaian, dulur bisa merapat di WhatsApp ya 0813-3202-6565, juga di line telepon kita 0358-351-0999. Halo Indonesia, Piye kabare Indonesia? Baaka Banyu Indonesia. Kumaha damang Indonesia. Hai Indonesia. Pripun kabare Indonesia. Anda sedang mendengarkan Sapa Indonesia yang dipersembahkan oleh 92,7 JOS Radio. Radio DDW. Bareng Pak Tri Mulyono selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Nganjuk, dan ada Pak Riki Yana Oktananda, asisten manajer muda 2 bisnis area Madiun di hari ini. Jadi buat sedulur Jos yang mungkin ingin bertanya seputar solusi pendanaan yang mudah, cepat dan aman di Pegadaian, langsung saja dapatkan pertanyaan sedulur Jos di WhatsApp atau juga line telepon ya 0358-351-0999. Dan ini kita berlanjut ya, tadi sudah dijelaskan apa Pegadaian, terus juga peran Pegadaian di tengah pandemi, juga jenis produk-produk di Pegadaian tuh apa saja. Nah, ini bisa dijelaskan apabila ingin menggadaikan barang nih, prosesnya ini seperti apa ini Pak Tri ya, yang harus dilewati oleh sedulur JOS FM. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Erika. Terkait dengan permintaan atau pengajuan kredit, calon nasabah datang di outlet kami, ada di cabang Nganjuk, terus ada di unit Brebek, ada di Kertosono, ada di Warujayeng, dan ada di Lengkong. Jadi nanti datang ke kantor, terus mengisi formulir data nasabah, ada nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Dan baru mengisi formulir permintaan kredit. Di situ ditulis nama, ada alamat dan barang yang akan dimasukkan. Itu ada barang jaminan berupa
emas perhiasan, kendaraan juga bisa, plus BPKB, terus juga ada alat-alat pertanian juga bisa masuk. Alat pertanian juga bisa masuk di Pegadian ya, seperti traktor, terus ada pompa air dan ini juga rotari yang untuk membajak sawah juga itu bisa masuk. Nah itu baru nanti diserahkan ke petugas penaksir, dan nanti baru ditentukan berapa uang pinjaman yang bisa maksimum diberikan kepada nasabah. Itu tergantung barangnya. Tergantung barang jaminan yang dijaminkan di Pegadian. Nah, Pak Riki mungkin mau menambahkan? Enggak, Mas. Jadi secara garis besarnya aja ya Mbak. Jadi mungkin masyarakat masih malu-malu lah untuk datang ke Pegadian saat butuh dana. Jadi sebenarnya tinggal datang ke Pegadian, bawa barangnya, bawa identitas asli, sudah nanti bilang ke Pak Security, Pak saya mau menggadaikan barang, nanti insya Allah akan langsung dilayani seperti itu. Nah mungkin saya sampaikan juga untuk barang-barang yang bisa digadai di Pegadian ya, ini terbatas, tidak semua barang bisa diterima. Untuk saat ini yang bisa diterima di Pegadian itu salah satunya adalah emas, bisa perhiasan atau emas lantakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah barang elektronik. Seperti HP, laptop, televisi, seperti itu. Tetapi untuk barang elektronik kami memiliki syarat tersendiri ya Mbak. Salah satunya ada kwitansi asli dan juga perangkatnya itu lengkap. Artinya misalnya HP ya harus dengan dosbooknya, dengan chargernya, seperti itu ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang kan sedang marah. Ya gitu loh ya. Seperti itu ya. Kemudian selain emas, elektronik, kami juga menerima barang gudang. Yang masuk kategori barang gudang itu misalnya kendaraan, sepeda motor, mobil, kemudian ada juga traktor, seperti itu. Kemudian untuk barang gudang dan juga barang elektronik, untuk hitungannya itu sedikit berbeda dengan yang emas dan perhiasan. Kalau emas dan perhiasan itu kan masa waktunya bisa sampai 4 bulan, bisa diperpanjang. Kalau elektronik atau barang gudang itu masa jangka waktunya itu adalah 2 bulan dan bisa diperpanjang. Tidak bisa diperpanjang? Bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Tetapi untuk diperpanjang itu diwajibkan untuk menyicil seperti itu. Karena apa? Karena kita tahu kalau elektronik ataupun kendaraan itu kan semakin berjalannya waktu kan mengalami nilai penyusutan. Beda kalau seperti emas itu kan ya emas tuh nilainya tetap ada seperti itu ya, tetap seperti ada. itu. Tapi ini mungkin buat sedulur semuanya nih juga ada yang pertama bertanya ini dari Mas Bagus dari Rejoso ini untuk seputar gadai emas di Pegadaian. Ini mungkin ada syarat-syaratnya, syarat-syarat tertentu mungkin ya kalau gadai emas. Nah syaratnya seperti apa? Jadi untuk gadai emas yang bisa diterima adalah emas minimal 8 karat ya Pak Tri? 6 karat. Oh minimal 6 karat bisa diterima di Pegadaian, maksimalnya 24 karat. Kemudian untuk pinjaman minimalnya adalah Rp50.000 sampai tertingginya tidak terbatas. Kemudian untuk kepemilikan barang, jadi untuk kepemilikan barang biasanya ditunjukkan dengan suratnya itu Mbak, surat pembelian di toko ya. Tapi biasanya kami juga fleksibel, artinya tidak harus ada suratnya tetap bisa diterima seperti itu. Kemudian untuk syarat yang lainnya adalah membawa identitas asli berupa KTP ya Mbak. Kemudian untuk wilayah domisili tidak masalah, artinya masyarakat di luar Nganjuk tetap bisa menggadaikan di Nganjuk seperti itu. Kemudian misalnya nanti sudah jatuh tempo tapi sedang di luar kota, untuk perpanjangnya pun bisa di seluruh outlet Indonesia. Tetapi mungkin untuk nebusnya saja harus di outlet asal. Karena nanti sekalian dengan penyerahan barangnya seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk memperpanjang bisa di outlet di seluruh Indonesia, tapi kalau untuk anunya itu hanya di cabangnya. Pokoknya seperti itu ya. Sedulur sudah paham kan? Semoga terjawab ya Mas Bagus dari Rejoso. Kalau ingin menggadaikan emas langsung ke Pegadaian saja pokoknya ya. Nah ini mungkin sekarang kan banyak sekali marak lelang barang yang mengatasnamakan Pegadaian nih. Mungkin Mas Riki ingin jelaskan. Jadi lelang barang yang mengatasnamakan Pegadaian ini memang luar biasa sekali ya Mbak. Jadi misalnya pendengar semuanya melihat iklan di Facebook, mungkin di Instagram atau di marketplace lainnya yang mengatasnamakan lelang Pegadaian,
saya sampaikan jangan sampai percaya karena bisa dipastikan itu adalah penipuan seperti itu. Kenapa itu terjadi? Ya mungkin masyarakat sudah mengenalnya Pegadaian itu ada barang lelang, ada barang lelang. Nah, hal-hal ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi saya tegaskan terkait barang lelang yang mengatasnamakan Pegadaian secara online itu bisa dipastikan adalah penipuan. Nah, misalnya pendengar semuanya ingin membeli barang lelang di Pegadaian. Nah, itu bisa langsung datang ke outlet Pegadaian di Kabupaten Nganjuk. Jadi kita punya outlet di Kertosono, di Warujaeng, kemudian ada di Nganjuk, di Berbek dan di Lengkong. Bisa langsung datang ke outlet kami, tanya ke petugasnya, Mas ada barang lelang atau enggak? Nanti insya Allah akan disampaikan. Biasanya kalau kita punya stok barang lelang itu biasanya kita pajang di depan, baik itu kendaraan ataupun emas, seperti itu. Kemudian satu lagi saya sampaikan untuk lelang di Pegadaian tuh tidak setiap waktu ada ya Mbak. Jadi tergantung ada stok barangnya atau enggak, seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan apabila Bapak Ibu semuanya mengetahui informasi terkait barang lelang online yang dilakukan oleh Pegadaian, jangan sampai percaya karena itu bisa dipastikan adalah penipuan seperti itu. Pokoknya gak langsung di outlet Pegadaian ya, jangan percaya kalau hanya online saja. Jadi harus dipastikan ke outletnya langsung di Pegadaian Kabupaten Nganjuk, ada di Lengkong, Nganjuk, Kertosono, Warujaeng dan di Berbek gitu. Cari yang terdekat saja seperti itu ya. Dan buat seluruh Jos mungkin ingin menyampaikan pertanyaan bisa merapat ya, masih ada beberapa waktu ke depan nih buat seluruh Jos di WhatsApp 0358 351 0999. You are listening 92.7 Jos FM. You are listening 92.7 Jos FM. Kita sudah di segmen terakhir. Sudah segmen terakhir aja nih Kak. Lah iya tuh 1 jam loh ya. Andai 1 hari nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali produk-produk yang ada di Pegadaian, tidak hanya Gadai dan lain sebagainya, tapi banyak sekali produk yang ada di Pegadaian. Nah mungkin ini untuk favorit warga Nganjuk ya, favorit akhir-akhir ini aja deh ya, favorit masyarakat tuh lebih condong kemana ini, mungkin Mas Riki? Ya Mbak, jadi kalau produk khusus untuk wilayah Nganjuk ya, sekarang yang sedang ngetren itu sebenarnya produk Arum Haji. Yang pembiayaan untuk bisa mendapat porsi haji. Jadi kalau di Nganjuk sendiri itu kurang lebih sudah ada sekitar 100-an jamaah yang memanfaatkan produk ini untuk mendapatkan porsi haji. Kenapa seperti itu? Memang sekarang haji saat ini sedang itu ya, karena ada kabar pembatalan untuk keberangkatannya tahun ini. Nah itu membuat antrian itu semakin panjang lagi. Nah ini untuk masyarakat semuanya, untuk pendengar radio Jos FM, nah, misalnya istilahnya ingin segera mendapatkan porsi haji, nah salah satu alternatifnya bisa memanfaatkan produk dari Pegadaian. Daripada harus kita nabung sendiri, istilahnya seperti itu, kita nunggu uangnya cukup untuk mendapat porsi haji, nggak tahu kapan itu terkumpulnya seperti itu, dan perlu waktu juga sehingga porsi haji akan semakin lama masa tunggunya. Nah salah satunya bisa dimanfaatkan untuk produk pembiayaan haji di Pegadaian dengan produk Arum Haji. Jadi Arum Haji itu menggadai emas untuk bisa mendapat porsi haji. Menggadai emas senilai 2,5 juta saja. Kita bisa langsung mendapat pinjaman 25 juta untuk bisa mendapat porsi haji. Jadi kenapa 25 juta? Karena 25 juta itu sesuai dengan ketentuan dari Kemenak untuk bisa mendapat porsi haji untuk saat ini, seperti itu. Jadi kita tinggal menjaminkan emas di Pegadaian, bisa perhiasan emas, cincin, kalung, gelang, atau kita punya emas batangan di rumah juga bisa, atau yang sudah punya tabungan emas pun juga bisa digunakan untuk mendapat jaminan porsi haji itu tadi, seperti itu. Berarti ini yang paling favorit tuh Arum Haji ini ya, yang lagi favorit sekali ini ya. Sedikit cuplikan loh. Next time kita ketemu lagi untuk membahas Arum Haji ini ya, lebih lanjut, lebih detail lagi. Mungkin seluruh Jos
penasaran gitu kan ya, sekarang kan lagi pemberangkatan haji ditunda 2 kali gitu ya, jadi wis pengen dang wis Erika wis dengan cepet ngono loh ya gitu. Jadi seperti itu, jadi yang paling favorit adalah room haji. Nah nih Mas Riki, Pak Tri nih, apabila ada masyarakat yang mungkin ingin lebih tahu dengan Pegadaian, apakah Pegadaian ini juga mengadakan event khusus gitu yang akan diselenggarakan? Monggo. Jadi untuk event ya, jadi karena kalau di radio ini mungkin terbatas sekali ya Mbak, kita terbatas oleh waktu. Nah kita juga menyelenggarakan webinar terkait investasi Mbak, itu yang akan dilaksanakan besok Rabu tanggal 16 Juni 2021. Itu akan bertemakan tentang pendidikan pasti untuk sang buah hati. Nah, itu nanti temanya atau webinarnya akan membahas terkait investasi yang ada di Pegadaian Mbak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada arisan emas, ada tabungan emas juga, ada pembelian emas secara angsuran juga, seperti itu. Nanti akan dibahas lebih detail lagi, akan lebih mendalam lagi bagaimana caranya untuk bisa berinvestasi, terus bagaimana ceritanya kok bisa investasi itu bisa digunakan untuk tabungan untuk buah hati kita, seperti itu. Nanti akan membahas lebih lanjut terkait produk-produk investasi yang dilayani oleh Pegadaian, dan nanti juga akan sedikit ada ya, kita lihat secara agama seperti itu. Mas, ini kan beli emas kok istilahnya dikreditkan seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Untuk investasi kok dipaksakan? Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti waktu webinar pada hari Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021. Nah, yang perlu saya sampaikan juga terkait produk investasi di Pegadaian Mbak, itu semuanya sebenarnya produk dari Pegadaian Syariah. Jadi produk investasi di Pegadaian itu tidak ada sewa modal, tidak ada bunga yang dikenakan, seperti itu. Kita murni mendapat keuntungan itu dari kenaikan harga emas, seperti itu. Nah, bagi pemirsa semuanya yang ingin mengikuti webinar ini dilaksanakan dengan gratis Mbak. Gratis, itu ya? Melalui Zoom meeting nanti. Nah, untuk pendaftarannya nanti bisa mendaftar di HTTPS di bit.ly garing inspirasi Juni Madiun, seperti itu. Itu nanti tinggal mengisi nomor HP-nya saja, kemudian data identitas, nama dan alamat emailnya, nanti insya Allah akan langsung diberikan link untuk bisa mengikuti webinar secara gratis. Terus keuntungannya apa untuk ikut webinarnya ini? Untuk 100 orang pertama nanti akan mendapat pulsa secara gratis sebesar Rp20.000 untuk 100 pendaftar pertama. Nah, ini untuk pemirsa yang ingin mengikuti acara ini, monggo silakan untuk segera daftar. Kemudian selain dapat pulsa, nanti juga akan ada beberapa promo. Salah satunya misalnya tadi ada yang tanya, bisa buka tabungan emas nggak? Bisa, nanti malah dapat promo juga lewat aplikasi Pegadaian Digital Service. Yang mau beli emas nanti ada potongan cashbacknya 10.000 per gramnya. Jadi kalau kita beli 10 gram, cashbacknya sudah dapat 100.000 sendiri nanti berupa tabungan emas. Kemudian yang sudah punya investasi Pegadaian mau top up, nanti juga bisa dapat tambahan promo sebesar 0,5% dari nilai top up-nya. Nah, kemudian yang sudah punya investasi, punya tabungan emas, misalnya mau butuh uang, bisa juga digadai. Digadai pun juga dapat promo juga. Itu sebesar Rp10.000 per transaksinya. Jadi banyak sekali manfaatnya dari webinar yang akan dilaksanakan besok tanggal 16. Selain kita dapat ilmu lebih tentang investasi ya, kita juga akan dapat kelebihan lainnya yang diberikan oleh Pegadaian. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, mumpung pendaftarannya nih gratis. Nah, sebelum kita pamitan nih, ada pertanyaan satu nyempil ini loh ya. Ini dari Mas Zani di Kediri. Selamat siang juga. Ini mau nanya, semisal kita gadai BPKB motor senilai 5 juta, itu bayarnya tiap bulan apa bayarnya full pas bulan yang sudah ditentukan? Terima kasih. Terus jangka waktunya berapa bulan gitu? Jadi untuk terkait gadai BPKB ya Mbak, itu sebenarnya banyak sekali produk yang bisa dimanfaatkan. Misalnya panjenengan bertindak sebagai karyawan, itu bisa gadai BPKB dengan sistem multiguna. Artinya kita bisa bayar angsuran setiap bulan
jangka waktunya mulai dari 1 tahun sampai yang paling lama 3 tahun. Misalnya pendengar semuanya bertindak sebagai petani, itu bisa juga dimodel dengan angsuran fleksi. Artinya setiap panen 4 bulan baru bayar angsurannya bisa juga. Kemudian untuk sewa modalnya untuk Gade BPKB, wah kita juga punya produk khusus Mbak. Jadi kalau di perbankan lainnya ada KUR, di Pegadaian ada juga yang namanya kreasi ultra mikro. Jadi itu pembiayaan khusus untuk pengusaha dengan sewa modal itu hanya 1,2% per bulannya secara flat seperti itu. Syaratnya juga mudah, kita 3 hari itu bisa langsung cair juga seperti itu. Jadi gampang sekali ya gitu Mas Zani. Semoga terjawab ya Mas Zani ya, dan bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Dan tidak terasa ya sedulur Jawa semuanya, usai sudah kebersamaan kita di hari ini, Talkshow edisi hari ini, hari Senin 14 Juni 2021. Insya Allah kita ketemu lagi di edisi berikutnya ya. Insya Allah tiap hari Senin, tenang saja. Jadi buat sedulur Jawa ya yang mungkin ingin menambah informasi wawasan seputar Pegadaian, pokoknya hari Senin harus merapat terus jam 11 sampai jam 12 bersama Pegadaian seperti itu. Terima kasih Pak Tri, walaupun kondisinya sepertinya agak kurang sehat atau bagaimana ya, masih menyempatkan untuk hadir bersama kita di siang hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Riki jauh-jauh ya sampai macet gitu loh, ya Allah, bener-bener aku ya. Terima kasih Mas Riki, jumpa lagi di edisi berikutnya dan semoga apa yang kita sampaikan di hari ini bisa bermanfaat buat sedulur Jawa semuanya ya. Erika dengan Pak Tri dan Mas Riki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Jos, kita tetap bersama di jalur 92,7 FM Radio Jos. Dipancar luaskan dari studio Jalan Bromo 2 nomor 9, tepat di depan Stadion Anjuk Ladang, Kota Nganjuk. Bagi mitra usaha yang ingin bergabung, bisa telepon atau WhatsApp 0358 351 0999. Sekali lagi 0358 351 0999. Fanspage Facebook kita Radio Spasi Jos Spasi FM. Instagram kita @radiojosfm. Sedulur juga bisa pantau streaming Radio Jos lewat aplikasi Radio Garden atau www.josfm.com. Radio Jos, Radio Nedewi, mitra sukses menyongsong masa depan.